Beberapa waktu yang lalu beredar di media sosial sebuah video berisi curahan hati seorang guru yang mempertanyakan mau dibawa kemana pendidikan di Indonesia. Pasalnya dia merasa bahwa banyak sekali aturan-aturan yang mengebiri kewenangan guru di sekolah. Bahkan dia memberikan contoh, guru tidak boleh lagi memeriksa HP murid-muridnya. Padahal dia tahu persis banyak sekali konten pornografi ada di HP anak-anak atau murid-muridnya. Tapi dia tidak berdaya, padahal dia berjanji tidak akan menghukum, hanya ingin mengawasi dan memberi informasi kepada orang tua murid. Tapi itu pun tidak diperbolehkan. Lalu apa fungsi guru kalau itu saja tidak diperbolehkan? Kemudian banyak sekali curhatan-curhatan dari para guru yang mempertanyakan aturan-aturan yang membatasi mereka untuk mengawasi, untuk menghukum anak-anak muridnya karena bisa dikenain berbagai pasal dalam peraturan maupun hukum. Itulah yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Tapi di tengah situasi dan kondisi kemurungan, di tengah situasi di mana guru-guru banyak yang mempertanyakan situasi dan kondisi pendidikan di Indonesia, saya ingin mengangkat cerita tentang guru-guru yang dengan segala keterbatasan tetap berupaya untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi pendidikan di negeri tercinta ini. Siapa tamu kita? Ada 3 sosok yang akan saya undang dan kita mulai dari yang pertama, Ibu Guru Sabita. Bu Sabita, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Candy. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Silakan duduk. Bu Sabita, jadi saya dengar bahwa Anda mendirikan sekolah dan Anda menggunakan cara-cara yang tidak biasa, tidak sama dengan sekolah-sekolah lain. Anda menggunakan alam sebagai ruang belajar, kemudian Anda juga menggunakan barang-barang bekas. Betul. Kemudian Anda menggunakan apa saja yang bisa digunakan tanpa harus sama dengan di sekolah-sekolah lain. Betul sekali. Betul, ya. Bang. Jadi udah berapa lama Anda mendirikan sekolah ini? Ini sekolah TK ya? TK, betul. Oke, iya. Sudah berapa lama itu? Alhamdulillah baru angkatan ke-19. Artinya sudah 19 tahun? 19 tahun, iya. Cukup lama ya? Apa persisnya yang membuat Anda atau sekolah TK Anda ini berbeda dengan TK-TK yang lain? Jadi pengalaman dulu di tahun 2004, awalnya itu sama suami itu di awal pernikahan tuh bilang, di rumah aja ya, jangan kerja, tapi nanti saya bantu apa yang kamu kerjakan, saya akan bantu siapkan fasilitasnya. Jadi terus diem di rumah. Diam di rumah tapi mau dibantu fasilitas. Iya, karena apa yang ada dalam pikiran suami hari itu? Karena orang tua suami itu guru dua-duanya. Jadi pengalaman mungkin masa kecil guru itu kan ya pergi pagi, pulang siang, ngerjain koreksian. Dan gajinya sibuk. Kecil. Jadi diam di rumah urus anak-anak, tapi saya akan bantu. Itu. Waktu itu sih belum terpikiran untuk mendirikan sekolah ya. Cuman ketika diem di rumah itu kan sambil main sama anak-anak, baru anak 1, lihat anak-anak tetangga. Kok banyak anak-anak yang main di luar ya, usia 4, 5, 6. Tidak bersekolah. Tidak sekolah. Dan mereka itu ucapannya cukup membuat saya kaget gitu. Apa itu? Kasar gitu kan, sama orang tua tuh keras ya. Dan orang tua di sekitar tuh ketawa aja, jadi dianggap lucu, dianggap biasa gitu. Yang menurut saya, wah ini anak-anak sebenarnya kalau dididik, diajarkan sopan santun pasti bisa lebih baik gitu kan. Nah mereka tuh bermain, saya lihat tuh pagi udah main, siang main, sore main, sampai malam juga main gitu kan. Terus saya bilang kasihan banget ya kan, sedikitnya kita punya itu masa golden age ya, kalau kita olah dikit mungkin akan lebih baik gitu. Jadi awal dari situ. Kemudian ngobrol sama teman-teman di sini, alhamdulillah ada teman-teman juga yang pendiri ikut datang. Jadi yuk kita bikin. Oh sebelumnya saya punya TPQ dulu Pak, punya TPQ sore. Kemudian alhamdulillah ikut suami dinas
ke Amerika, dia dapat beasiswa. Di sana anak-anak sekolah, yang satu SD, yang paling besar, yang satu TK. Anak Anda? Iya, Oh, anak oke. saya ada 2 sekolah, satu di SD, satu di TK. Ketika saya, karena kita orang asing, anak nangis lah ya, namanya masuk di lingkungan baru. Jadi saya ikut masuk tuh ke kindergartennya itu, ikut ngeliat. Saya terus terang pertama kali masuk ke TK di Amerika tuh kaget. Wow gitu ya, Amerika yang katanya negara adidaya, negara maju, lembaga superpower, pembelajarannya seperti ini gitu Apa kan. yang Anda lihat? Itu mereka memakai barang-barang yang ada sekelilingnya. Misalkan biji-biji kenari, batu-batu, biji-biji lah. Jadi awalnya Anda kasihan ya, ini negara kaya kok, Enggak dong, nggak keren modal banget. gitu ya. Keren banget Pak, karena kan Oh keren. keren banget dong. Oh tak pikir kasihan banget. Iya, nggak Keren punya banget. modal gitu. Ya. Ternyata keren. Betul. Kenapa keren? Ya karena anak-anak dengan mereka, karena anak saya tadi yang SD itu kan berarti udah pernah TK dong di sekolah sebelumnya gitu ya. Jadi mereka kan banyak pakai buku paket, LK itu ya. Dan ketika saya lihat mereka tuh pakai bahan alam itu, mereka tuh ide-idenya keluar gitu kan. Dari batu-batu mereka bisa jadi bikin orang, tangan, kaki, bikin mobil dan lain sebagainya gitu. Nggak melulu krayon, nggak melulu spidol, pensil, Oke, dan lain jadi sebagainya. kreativitasnya dipacu ya. Betul. Untuk berimajinasi. Betul, untuk mereka berani mencoba. Oke, Iya. jadi Anda melihat itu pembedanya waktu itu ya. Iya. Nah, waktu pulang ke Indonesia, Nah, tadi setelah kita ada rezeki, kita ada beli tanah dan kita bikinlah tadinya buat TPQ itu tadi sore. TPQ itu untuk agama ya, Iya, pelajaran agama ya. Baca Quran itu kan. Iya. Tapi kan paginya kosong. Kemudian saya diskusi sama beberapa teman. Yuk kita bikin ini aja yuk, TK yuk gitu ya. 2004 tuh belum ada PAUD ya. Pada mendukung, yuk kita bikin. Banyak nih anak-anak yang mereka tidak sekolah kan. Oke kita bikin yuk, kita pakai Ini di sistem daerah mana nih? Pengadegan Pancoran Pak. Di Jakarta ya? Jakarta Selatan. Oke. Iya. Sampai situ dulu. Karena sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Berbeda pada sekolah taman kanak-kanak pada umumnya, TK IT Insan Mulia mengajarkan anak-anak didiknya belajar untuk mencintai alam dan mengenal lingkungan. Katrina Rosmauli Silitonga atau biasa disapa Sabita adalah guru sekaligus pendiri sekolah TK IT Insan Mulia yang berada di balik kurikulum pengajaran di TK IT ini. Baginya, anak-anak sejak dini harus dikenalkan tentang alam dan lingkungan sekitarnya. Ide mendirikan TKIT berbasis alam dan lingkungan ini ia dapatkan saat menemani suaminya belajar di Amerika Serikat. Di sana ia melihat sekolah taman kanak-kanak lebih diajarkan tentang alam dan lingkungannya. Ide itu pun diwujudkan Sabita sepulangnya dari Amerika. Di TKIT yang terletak di kawasan Jakarta Selatan ini, setiap muridnya tidak hanya diajarkan membaca, menulis, berhitung, tetapi juga diajarkan cara bercocok tanam, mendaur ulang sampah, dan yang paling baru anak-anak didiknya diajarkan membuat ekoenzim yang berbahan dasar sampah kulit buah. Ekoenzim adalah fermentasi berbagai macam kulit buah yang masih segar, tidak ada busuknya dan tidak ada jamurnya. Manfaat ekoenzim sangat berguna untuk perawatan tubuh, menyembuhkan luka dan perawatan rumah tangga. Saya memilih di TKIT Insan Mulia ini, kalau di sini ini dia ada program ekoenzim, ada pemanfaatan bahan bekas untuk didaur ulang gitu. Satu lagi itu kita punya fasilitas berkebun gitu walaupun kecil. Mereka kreatif gitu. Jadi kreatif di rumah itu mereka ulang kembali apa yang diajarkan di sekolah ya mereka buat lagi di rumah gitu. Bagi Sabita, saat membuat ekoenzim inilah aspek perkembangan anak-anak didiknya muncul. Mereka saling bergotong royong, bekerja sama, beriman dan mandiri. Tak hanya siswa-siswanya saja yang diajarkan ekoenzim. Sabita juga mengadakan pelatihan bagi para orang tua siswa dan warga di sekitar TKIT Insan Mulia berada.
Ya, jadi menarik ya, belajar di luar dan tadi pegang-pegang sampah itu kulit itu ya. Iya Pak, betul. Itu reaksi orang tuanya gimana itu? Di awal itu mereka juga, kok nggak ada buku paket sih? Kok nggak ada buku kertas lembar kerja gitu ya? Walaupun kalau lembar kerja masih ada, kita buat sendiri. Jadi kita memang harus parenting Pak. Jadi orang tuanya juga diedukasi. Diedukasi, kita kasih tahu. Ternyata setelah mereka mengumpulkan barang-barang bekas itu, misalkan berbagai macam kardus, yuk kumpulin berdasarkan warnanya. Anak-anak ngumpulin tuh biru mah biru, merah-merah. Coba yang merah ada berapa? Hitung anak-anak kan, ada 5. Angka 5 seperti apa sih? Mereka bikin angka 5 dah. Bisa nggak bikin angka 5? Dari ranting, apa dari biji, apa dari Play-Doh, apa dari apa. Mereka bikin, nggak harus kan menulis, belajar itu dengan pegang pensil, spidol, krayon. Dan orang tua, oh begitu, pada oh. Jadi kesininya mereka udah enjoy aja gitu. Karena dalam pemahaman orang tua itu belajar ya belajar berhitung, menulis dengan pensil, dengan buku. Betul Bang. Akhirnya mereka bisa menerima. Menerima bahkan kalau bisa dibilang sekolah kami itu sekolah turun-temurun ya. Dari kakaknya udah di SMA, ada yang di SD, adiknya sekarang kembali lagi ke sini. Tapi tadi ada ekoenzim, nanti jelasin ya. Iya, betul. Nah, tapi anak-anak tadi saya lihat kan sampah buah itu ya, atau kulit buah. Yang kemudian dipegang-pegang, ditaruh, ditimbang dan seterusnya. Itu orang tua nggak keberatan? Karena Dianggap itu kan, anaknya main-main sampah kotor. itu sampah banyaknya dari mereka bawa dari rumah. Oke. Ya, jadi setiap hari itu ada anak yang bawa, Bu, kulit mangga, Bu, kulit pisang. Artinya anak aja udah care gitu loh. Sudah ada kesadaran Iya, ya, bahwa kulit sampah pisang itu bisa jadi diolah. ekoenzim ya. Kenapa mereka begitu, Bang Andi? Karena mereka juga sudah praktek di sekolah, misalkan membersihkan meja kan setiap hari tuh. Yang disemprot itu ekoenzim. Ya, disemprot Oh pakai, ini iya, yang ada di sini nih ya. Iya. Nanti ceritanya nanti Iya. ya, karena ini sesuatu yang menarik iya, untuk diceritakan. Jadi mereka semangat ngumpulin sampahnya. Iya, Oke. Nah terus kemudian kalau bicara barang-barang bekas itu juga dimanfaatkan ya. betul Bang. Barang bekas apa yang biasanya digunakan ini? Iya, kalau kita lihat, kalau saya suka baca itu kan banyak anak-anak yang ketika dia lulus SMA tuh ya, banyak yang masuk ke universitas negeri itu ternyata kan saya lihat anak dari Bali, anak dari Sumatera, anak dari istilahnya daerah-daerah itu yang saya lihat lagi, baca lagi, orang tuanya petani, orang tuanya tukang pos, pegawai pos, orang-orang sederhana. Tapi kok kenapa ya mereka kok bisa luar biasa, dapat nilai yang tinggi, mereka bisa ini ya maju. Ternyata kalau saya ini lagi mereka itu tadi menggunakan apa yang ada di alam sekitarnya mereka bisa olah menjadi sesuatu. Nah, idenya kami ini guru-guru adalah dengan barang-barang bekas yang ada selama ini kan jadi sampah, barang rongsokan aja. Bagaimana ya, bisa nggak ya bisa menjadi sesuatu yang handicraft kah, sesuatu yang bermanfaat lah ya. Lalu kita bikinlah ajak anak-anak nih, kita lagi kita minta orang tua ya, bawa berbagai macam kardus itu setiap pekan biasanya. Di hari Jumat kita umumin, orang tua bawa di hari Senin, Selasa, Rabu, misalkan seperti itu. Botol-botol bekas ya. Lalu kita mau bikin apa namanya, misalkan apa tas atau topi atau apa, kita olah barang-barang anak-anak gitu. Walaupun awalnya jadi ini proses kreatif lagi ya. Betul. Mengubah sesuatu yang tidak berharga menjadi Betul. lebih baik atau berharga secara fungsi ya dan estetika. Iya, betul. Baik, tadi ada acara berkebun itu ya, nyiram-nyiram itu ya. Iya Bang. Berkebun apa itu? Berkebunnya macam-macam dari apotek hidup, kemudian buah, juga tanaman hias. Dulu kan nggak punya latar belakang pendidikan guru ya awalnya ya. Betul. Tapi sekarang dengar-dengar udah S2 PAUD. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Udah selesai. Iya. Jadi berkebun dan ini juga orang tuanya nggak keberatan anaknya main-main tanah gitu ya. Senang banget Bang, Oh, senang. banget. Bahkan ada satu keluarga yang saya pantau itu sekarang mereka punya kebun mini, jadi ikut terpancing bikin kebun sendiri dan saya sudah berkunjung itu ada melon, semangka, pare ya, itu subur banget gitu. Saya tanya, Bapak dari dulu, sebenarnya nggak juga Bu, karena anak-anak itu di sekolah berkebun dan kita kan suruh bawa pulang untuk dirawat, disiram, di apa ya, lucu tuh. Ada yang udah mau berbuah dipatok ayam, udah mau berbuah dimakan tikus, udah yang tumbuh besar ditabrak anak-anak naik sepeda karena kan di gang sempit gitu ya. Jadi anak-anak tahu juga tantangannya luar biasa. Nggak Berarti mudah, teman-teman makan mesti dihabisin dong. Ternyata petani kan
nggak gampang bisa menumbuhkan Oke, itu sayur. pelajaran lagi itu ya. Betul, anak-anak. Nah, manfaat ekoenzim ini apa sebenarnya? Iya, manfaat ekoenzim ini ada 2 diantaranya ya, untuk body care dan home care. Tunggu, Jadi, body care. iya, Ini untuk kan kesehatan. sampah ini. Iya. Ekoenzim, Iya. ceritakan sedikit, mungkin nggak semua penonton paham apa itu ekoenzim. Iya. Coba ceritakan secara sederhana aja. Iya. Ekoenzim itu fermentasi dari berbagai macam kulit buah. Kulit buah yang sudah matang, lalu kita harus pilih lagi yang segar, yang tidak ada busuk, tidak ada jamurnya. Ya. Kemudian setelah dipilih, dicuci bersih di air mengalir. Ya. Kemudian sebaiknya dipotong kecil-kecil supaya maksimal keluar enzimnya. Dicacah. Ya, nah, di situ anak-anak biasanya pakai gunting. Oke. Ya, anak-anak memilih tuh ada, ini jeruk ya, jeruknya agak busuk Bu, berarti kalau busuk bagaimana kan gitu ya prosesnya. Warnanya apa, bentuknya apa, di situ kita belajar kan. Jadi ketika itu kita belajar. Kemudian setelah dicuci bersih, lalu anak-anak timbang. Jadi di situ anak-anak mengenal angka lagi, ya ditimbang sesuai dengan ada berapa wadahnya, berapa kulit buah, berapa gula, berapa air. Jadi anak-anak belajar. Gula tuh gula merah yang tadi itu Iya, ya. gula merah, iya. Terus? Kemudian anak-anak menuang sendiri mereka berapa botol yang harus mereka masukkan juga timbangan yang sudah sesuai, gulanya juga demikian. Lalu mereka tutup rapat, mereka gotong, angkut disimpan. Disimpannya cukup 3 bulan saja. Didiamkannya 3 bulan saja di tempat tertutup dan tidak terkena panas matahari pagi. Setelah 3 bulan bisa dipanen bilangnya gitu. Oke, Ya. cara panennya gimana? Cara panennya itu bisa dengan gayung, tapi Oh, jadi ini sudah airnya ini sudah bercampur antara gula, betul. terus Enzim kulit-kulit buah, tadi. enzim buahnya, iya enzim kulit keluar. buah sama air. Oke, jadinya ini. Iya. Tentu disaring dulu ini ya. Iya, Baik, kenapa ini diajarkan pada anak-anak? iya. Jadi idenya itu adalah bagaimana anak-anak itu peduli dengan sampah yang ada di sekitar. Dan ternyata TPA itu adalah 70% itu sampah rumah tangga. Yaitu sampah tadi ya, kulit-kulit buah, dari bekas dapur, masakan dapur, sayur-sayur itu. Jadi kita bagaimana bersama-sama mengelola sampah dapur supaya menjadi bermanfaat. Nah, manfaat ekoenzim ini apa sebenarnya? Iya, manfaat ekoenzim ini ada 2 diantaranya ya, untuk body care dan home care. Tunggu, Jadi, body care. iya, Ini untuk kan kesehatan. sampah ini. Iya, sampah kan artinya bukan sampah yang busuk. Tadi kan dipilih dari kulit buah yang masih bagus, yang masih segar. Oke. Ya, kemudian dicuci, gitu kan, dicuci bersih di air mengalir, kemudian diolah. Gitu ya. Jadi belum 3 busuk. bulan 3 bulan. diendapkan, Iya. nggak boleh kena matahari. Iya, betul. Kemudian muncul enzimnya, ini Enzim-enzimnya, air ya. Iya, betul. Terus diapakan di badan kita? Nah, ini sebagai- sebelumnya kita ukur pH dulu, ada alat pengukur pH. Oke, gitu pH-nya berapa? Ya, pH 2, 3, 4 tuh bagus. Oke. Gitu. pH bawah rendah itu bagus. Kalau ke atas 5, 6 sejauh dia tidak bau dan tidak mengeluarkan jamur yang warna hitam, dia bisa pakai untuk home care. Mengepel, nyuci baju, cuci motor, cuci mobil. Jadi kalau sudah banyak kayak tetangga yang pakai itu kena pisau, kena air panas, kena minyak mendidih lagi goreng goreng ikan kan cetat-cetat gitu ya istilahnya. Terus? Langsung semprot. Jadi mereka selalu sedia ini sekarang. Baik. Baunya bagaimana bau? Bau itu tergantung sama jenis buah yang kita pakai atau sayuran. Jadi kita bisa pakai sayuran juga. Hanya istilah kata 20% aja. Karena kalau banyak sayurannya nanti jadi lebih bau sayuran busuk gimana sih? Nah, oke. maka tetangga lebih sering pakainya semuanya kulit buah. Nah, semakin banyak pakai kulit buah seperti jeruk, pisang, nanas, Baunya, segar. ini kalau tamat dapat jasa ini ya. Untuk TK, Iya. iya ada. Apa yang menurut Anda perlu jadi catatan dalam pendidikan anak-anak di PAUD maupun TK yang mungkin perlu jadi catatan atau diluruskan gitu? Menurut Anda apa? Jadi untuk guru-guru ya, kembali kepada guru-guru, itu bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang ada di lingkungan.
Jadi tidak perlu kita harus punya Lego yang mahal, balok yang lengkap, harus punya alat bermain yang serba mewah. Untuk guru-guru dulu bahwa ayo kalau yang di dekat pasar, manfaatkan apa yang di dekat pasar. Ayo yang banyak kebunnya, manfaatkan yang di dekat kebun itu untuk kegiatan belajar anak-anak gitu ya. Yang tadi di Sair tengah-tengah kota, bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Bu Sabita. Baik, berikutnya saya akan mengundang juga seorang guru dari Sumatera Utara yang dengan keterbatasan pendidikan, ekonomi, dia berhasil mengubah paradigma dalam pendidikan di daerahnya. Karena dia termasuk yang dianggap berhasil karena mengubah sekolah horor menjadi sekolah favorit. Apa yang dilakukan, siapa dia? Ikuti terus ke Candy. Sikap suami bagaimana ngeliat istrinya S2 sementara suami ijazah SMP. Pekerjaan Tukang bangunan. tukang bangunan. Ini ibu guru kepala sekolah S2. Datang dari keluarga miskin dengan pendidikan yang sangat terbatas, tapi bu guru dari Sumatera Utara ini berhasil mengubah sekolah horor menjadi sekolah yang jadi favorit masyarakat. Siapa dia? Mari kita sambut Ibu Guru Serma. Iya, Bu Serma, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang Andi. Iya, untuk datang dari undangannya. mana? Saya dari Sumatera Utara. Persisnya di mana? Brastagi, Kabupaten Karo. Oke, silakan Bang. duduk. Terima kasih. Iya. Bu Serma, Anda berapa bersaudara? 8 bersaudara. Saya anak kedua dari 8 bersaudara. Pekerjaan orang tua dulu apa? Kalau pekerjaan orang tua dari dulu sampai sekarang petani Bang Andi. Petani. Petani, iya. Nah, dengan profesi sebagai petani, bagaimana membiayai pendidikan 8 anak? Kalau semua orang tua kita sepakat ya pasti ingin memberi yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Demikian juga dengan orang tua saya. Walaupun kalau dari segi kemampuan finansial hanya cukup pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Namun mereka juga berusaha untuk menamatkan kami, hampir semuanya kami tamat SMA. Begitu. Jadi orang tua bisa membiayai pendidikan anak-anaknya sampai SMA. Iya. Jadi waktu itu katanya Bu Serma dibiayain oleh orang tua sampai D1. Iya. D1 apa ini? Saya memang tahu orang tua tidak sanggup, tapi saya memohon Pak Bang Andi. Iya. Saya memohon supaya melanjutkan ke perguruan tinggi walaupun hanya yang 1 tahun, diploma 1. Dan kebetulan itu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke. Karena waktu itu saya tertarik dengan teman-teman yang semasa SMK, mereka semuanya sudah bisa bahasa Inggris. Dan kebetulan waktu itu pada senang semua untuk belajar bahasa Inggris karena banyak turis mancanegara ya datang ke Brastagi. Tapi teman-teman saya itu ikut les. Tapi saya tidak sanggup untuk mengikuti les ekstra gitu di luar jam pelajaran. Jadi saya berharap setelah tamat SMK ini paling tidak untuk 1 tahun belajar bahasa Inggris. Oke. Itu saya mohonkan ke orang tua waktu itu. Dan Bang Andi. dikabulkan ya. Dan ya dengan wajah terpaksa ditutupi ya. Akhirnya dikabulkan. Dan dengar-dengar untuk itu orang tua harus berhutang ya. Ya, pinjam sana, pinjam sini ya ketika sudah panen baru bisa dikembalikan. Kembalikan. Iya. Baik. Tapi omong-omong sekarang pendidikan formal terakhirnya apa? Puji Tuhan saya sudah S2 Bang Andi. Master Pendidikan Dasar. Baik, pekerjaan sekarang? Saat ini sudah dipercayakan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah apa? Iya, di SD Negeri 040470 Linggajulu.
Masih di Kabupaten Karo, tetapi Kecamatan Simpang Empatnya. Baik, setelah ini cerita ya perjuangan lulusan D1 bahasa Inggris untuk bisa sampai sekarang bisa S2 dan jadi kepala sekolah. Nah ini nanti ceritakan, tapi kita simak dulu tayangan berikut ini. Serma Ulipa Simbolon mengawali harinya menuju ke sekolah dengan diantar oleh suaminya untuk bertugas mencerdaskan anak bangsa. Serma Ulipa Simbolon, seorang kepala sekolah sekaligus guru di SDN 040470 Ligajulu, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah mendedikasikan hidupnya selama 20 tahun mengajar di daerah terpencil. Serma Ulipa Simbolon mulai mengajar dengan menjadi guru honorer tahun 2003, kemudian diangkat menjadi PNS pada tahun 2008. Di daerah pengabdiannya, Serma mampu mengubah image buruk tentang pendidikan hingga akhirnya masyarakat percaya dan mau menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah dasar tempatnya mengabdi. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi Serma saat menjabat sebagai kepala sekolah, guru-guru yang ada di sana sulit menerima perubahan sehingga Serma membuat peraturan-peraturan yang harus diikuti para guru. Serma juga harus mengeluarkan dana pribadinya untuk merenovasi sekolah yang sejak awal tidak layak. Namun semangat Serma tidak pernah padam demi menjadikan anak-anak didiknya berkarakter dan memiliki masa depan yang cerah. Yona senang nggak dengan cara mengajarnya Ibu Simbolon? Senang banget. Kayak mana emang cara dia mengajar? Dia mengajar itu kreatif, dibawa keluar untuk mengamati lingkungan gitu. Belajar sambil bermain gitu, kami jadi mengerti. Kalau sekolah Bu Serma galak nggak sih? Kadang-kadang dia galak, kadang-kadang baik gitu. Aku tetap senang ya sama Ibu Serma mengajar. Iya senang. Berkat kerja kerasnya, dulu di SD ini hanya ada 80 siswa. Tapi kini sudah meningkat menjadi 146 siswa. Sebelum saya tanya bagaimana ceritanya bisa sampai jadi guru, walaupun waktu itu D1 ya, Iya. lulusan D1. Tapi kenapa murid-murid sebelum salaman harus kasih lihat tangannya begini, kenapa itu? Itu memeriksa kuku, Bang Andi. Oh jadi begitu ya? Kebersihan, kerapian. Jangan lihat kuku Ayo, Bang saya, Andi, ditunjukkan. nggak berani saya. Nanti, apa yang dilihat? Kebersihan ya? Ya, kebersihan, kerapian pakaian anak. Oh, itu Kemudian menjadi perhatian. ditanyakan juga sudah mandi atau belum tadi, atau sudah sarapan. Kembali ke masa ketika Anda pertama kali jadi guru. Bagaimana anak lulusan D1 bisa jadi guru hari itu? Waktu itu memang sebelum saya jadi guru, Bang Andi, saya sudah bekerja di sebuah guide travel ya, sebagai guide travel di sebuah guest house. Nah selama 1 tahun saya bekerja di sana, yang tujuan saya hanya satu, supaya fasih berbahasa Inggris. Karena tamu-tamunya itu dari Orang asing. orang asing. Namun di tahun kedua saya sudah mulai tidak nyaman dengan pekerjaan itu, Bang Andi. Saya sudah mulai tidak damai dengan pekerjaan itu. Saya mengingat perjuangan orang tua menyekolahkan saya 1 tahun, namun pekerjaan saya hanya bawa bule ke Gunung Sibayak, lalu sampai juga setelah itu saya juga ada kegiatan membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat tidur. Nah, itu yang membuat saya berdoa, semoga Tuhan kasih yang terbaik lagi di pekerjaan dibandingkan yang saya geluti itu gitu. Oke, terus? Nah, ternyata takdir berkata lain ya, Bang Andi ya. Mungkin Tuhan sudah rencanakan juga. Saya ada kabar dari saudara bahwasanya sedang ada pelamaran guru bantu pada Guru waktu bantu. itu. Iya, tahun SD. 2003. Terus? Nah, saya coba melamar dengan bermodalkan ijazah
diploma 1. Bisa itu. Nah, pada saat itu meja-meja di tempat panitia melamar ini Pendaftaran. hanya terdapat D2, D3 S1. dan S1. Jadi D1 lamaran nggak ada? saya ini ya tidak ada meja untuk D1. Lalu? Nah, lamaran saya sampai ditanyain ke setiap panitia, setiap meja, ini kemana ini lamarannya ini diletakkan, begitu Bang Andi. Tapi ketika memang saat itu mungkin sedang dibutuhkan guru bahasa Inggris untuk SD, lamaran saya diletakkan di meja D2 PGSD. Oke, jadi harusnya tidak memenuhi kualifikasi kalau dari Iya. segi ijazah ya. Iya. Tapi ini benar, Bang tangan Tuhan yang bekerja ini ya. Iya. Ditaruh di D2 itu ya. saya yakin ada juga rancangan Tuhan. Akhirnya keterima. Iya, saya diterima, saya mengikuti tes dulu Iya. bersama dengan peserta lain dan puji Tuhan saya diterima jadi guru Diterima. bantu. Jadi guru bantu. Iya. Baik. Kalau S2-nya bagaimana ceritanya bisa jadi dapat S2 itu ya? Iya. S1-nya juga bagaimana itu? Iya, panjang ceritanya sebenarnya. Oh, saya tunggu sampai 7 hari 7 malam. Jadi setelah saya dipercayakan jadi guru bantu tahun 2003 pada saat itu mengajar juga tentunya seadanya ya karena memang pengetahuan juga yang minim ya terkait jadi guru kelas. Jadi saya hanya mengajar mapel bahasa Inggris waktu itu dan saya memang sudah memiliki sikap melayani itu Bang Andi sehingga memang saya berusaha mengajar waktu itu walaupun hanya tamatan D1 itu saya berusaha gimana supaya anak-anak itu senang belajar di kelas dengan menggunakan alat peraga yang ada di sekitar ruangan kelas dan di lingkungan sekolah juga. Anak-anak senang ini ya. Anak-anak Karena senang. dengar-dengar semua anak gembira kalau diajarkan oleh Bu Guru ini, Bu Guru Serma. Ya, itu yang saya rasakan. Oke. Saya lihat juga. Dan itu yang dilihat oleh kepala sekolah juga ya. Iya. dan Sehingga itu yang diangkat dilihat jadi juga. guru tetap. Nah, pada saat itu ada keinginan untuk melanjut lagi karena memang niat ya gimana lagi ya, apalagi yang saya ini nanti terapkan di kelas ini. Jadi saya menyadari minimnya pengetahuan saya. Sehingga teman-teman juga mendukung, ayo ambil lagi, lanjut lagi kuliah. S1. Kebetulan waktu itu tidak bisa langsung S1 Oh, Bang Andi. D2 ya. Harus ke D2 dulu. Iya. Jadi saya kuliah di D2. Ini semua jurusan pendidikan ini. Iya, jadi yang D2 ini saya ambil pendidikan guru SD. D3. Jadi saya berastagi Medan selama 2,5 tahun menuntut ilmu kembali untuk melanjut D2. Terus Lalu 2008 selesai D2, saya lanjut lagi di 2010. Saya lanjut lagi S1-nya kebetulan ada juga biaya Pemprov di Universitas Terbuka. Jadi Pokjarnya ada di Karo, saya juga tidak melewatkan kesempatan itu Bang Andi. Saya terus juga lanjutkan untuk S1-nya ini juga. sambil mengajar ini ya. Sambil mengajar. Jadi harus bagi waktu betul ini. Iya, Ini bagi sudah waktu. menikah. Sudah menikah tahun 2009, jadi antara pendidikan D2 ke S1-nya. Menikah. Iya. Nah sekarang S2 biayanya bagaimana nih? Kan maaf ya, Iya. katanya gaji guru kecil. Iya. Kok bisa sampai S2? Siapa yang membiayai ini? Oke, baik. Kalau memang kalau D2 dulu memang saya masih guru bantu ya. Jadi tetap tantangannya itu di dana. Jadi tetap pinjam sana pinjam sini lalu selesai gali lubang tutup lubang begitulah caranya dulu pinjam sana pinjam sini. Lalu di S2 ini memang saya sudah kebetulan ikut sertifikasi guru sertifikat, memiliki guru sertifikat itu dan tunjangan sudah ada. Nah, dana dari tunjangan itulah saya gunakan untuk meningkatkan kembali kompetensi saya sebagai guru. Jadi terus berjuang untuk meningkatkan kemampuan Iya. ya. Tapi ada pertanyaan penting ini yang akan menjadi pelajaran bagi mungkin semua suami ini. Suami Anda pekerjaannya apa? Suami saya tukang, Tukang apa? tukang bangunan, Tukang bangunan. Iya. Pendidikan formal terakhirnya SMP, SMP. SMP. Ah, Sempat menjalani ke tingkat SMA namun orang tua beliau, mertua saya yang perempuan dulu meninggal, jadi tidak Tidak ada berlanjut. biaya. Iya. sikap suami bagaimana ngelihat istrinya S2 sementara suami ijazah SMP. Pekerjaan
Tukang bangunan. Tukang bangunan. Ini ibu guru, kepala sekolah, S2. Saya berdiri, saya capai hingga titik saat ini itu karena dukungan suami saya. Sebagai istri, sebagai yang beragama, yang saya yakini bahwa seorang istri harus tetap menghormati suami, itu yang saya selalu terapkan. Dan puji Tuhan, perjalanan kami, perjalanan saya pribadi, sebagai wanita yang mungkin dilihat orang sudah sukses atau mungkin sudah berhasil, sampai mencapai master pendidikan, kalau suami saya selalu mendukung. Bahkan sampai saat ini, suami terus mendukung. Saya ke S2 saja, beliau yang lebih kuat dukungannya, Bang Andi. Ayo, kalau saya tidak bisa lagi kemana-mana, tapi kamu bisa, maka lanjut. Jadi saya selalu ingat kata beliau, selalu lakukan yang terbaik, yakin Tuhan Maha Adil. Nah, itu yang saya rasakan, Bang Andi. Jadi luar biasa suaminya. Sekolah ini dijuluki sekolah horor dan Anda ditempatkan di situ. Ini kalau boleh tahu, situasi dan kondisi yang Anda lihat ketika pertama kali ditempatkan di sana seperti apa? Bu Serma, sekarang cerita karena saya dengar sekolah ini dijuluki sekolah horor dan Anda ditempatkan di situ. Ini kalau boleh tahu situasi dan kondisi yang Anda lihat ketika pertama kali ditempatkan di sana seperti apa? Jadi pertama saya ke SD Linggajulu itu pada bulan Januari ya, tahun 2023. Nah, pertama sebelum masuk sekolah, saya cek lokasi dulu bersama suami. Wah, terkejut sebenarnya, Bang Andi. Apa yang Anda lihat? Kumuh, terlihat kumuh. Dari gedung sekolahnya itu, dindingnya itu sudah banyak jamur-jamur di sekeliling gedung sekolah. Kemudian rumputnya juga setinggi hampir 1 meter di belakang sekolah. Jadi itu yang saya lihat pertama cek lokasi. Nah, kemudian pada saat sekolah mulai. Tunggu, waktu cek lokasi lihat kondisi itu ada keinginan mundur atau? Kalau keinginan mundur tidak ada. Wah, ini ya segini ya parahnya ya. Begitu dalam hati. Namun muncul keinginan, wah banyak yang harus saya kerjakan di sini. Terus apa yang Anda lakukan ketika pertama kali ditugaskan di sana? Pertama kali ditugaskan ke sana, tujuan saya ingin karena tahu kisahnya dari perangkat desanya, bahwasanya sekolah itu dulu ada gejolak di situ, ada gejolak, proses pembelajarannya sangat kurang bermutu, kemudian kedisiplinan juga. Jadi orang tua takut menyekolahkan anaknya di situ, walaupun sekolah yang lain jauh, udah ke sana aja nak, di sini nih horor. Iya, mungkin seperti itu. Kalau orang tua yang menyekolahkan anaknya di situ mungkin sudah terkesan apatis dia. Ya, yang penting anak saya sekolah. Nah, daripada ke jarak yang lebih jauh, pasti makan biaya lebih. Oke, itu situasinya ya? Iya, itu Apa situasinya. yang Bu Serma lakukan pertama kali di sana? Yang terpikir pertama itu adalah saya harus fokus dulu ke fisik. Ke fisik untuk mengembalikan kepercayaan orang tua. Maka saya mencoba sampai mengutang untuk membeli cat dulu. Untuk pakai uang sendiri? Itu. Utang, Bang Andi. Oh iya maksudnya. Iya. Iya, uang orang ya? Iya, uang orang yang dipinjam. Iya, iya. Kalau uang tapi sendiri nggak cukup. Dari pemerintah atau Diknas atau apa nggak ada itu ya? Iya, kalau dana bos kan tertentu dia. Itu yang pertama mengubah fisik. Iya. Bagaimana dengan disiplin gurunya, semangat guru-gurunya? Iya. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan orang tua memang harus banyak yang harus dikerjakan dan itu pasti butuh proses ya Bang Andi ya. Nah, saya mencoba mulai dari fisik dulu, lalu membersihkan pekarangannya, sekitarnya semuanya, memfungsikan kamar mandi supaya anak-anak tidak berkeliaran bebas. Nah, saya fungsikan kamar mandi. Air yang bisa diambil ke kamar mandi itu kami kerjasama dengan guru-guru supaya dari sumur bor itu boleh diambil airnya untuk dapat digunakan di kamar mandi. Jadi singkat kata terjadilah perubahan itu ya? Iya, dari segi fisik.
Nah, seiring sambil fisik, saya fokus dulu mengarahkan guru-guru untuk fokus peduli terhadap kepedulian kepada anak. Meningkatkan pelayanan dulu kepada peserta didik. Dalam hal seperti itu tadi, menyambut di depan gerbang, memeriksa kebersihannya. Dulu nggak ada itu ya? Dulu belum, tidak ada sama sekali. Bahkan saya pertama datang ke situ pada saat sekolah mulai, pertama kali saya datang ke situ jam 7 Bang Andi. Tapi sampai jam 8 siswa dan guru tidak ada. Ush. Iya. Padahal jam Harusnya sekolah 7.30 sudah bel. kemana anak-anak ini? Belum tahu, Maksudnya mungkin datangnya masih- suka-suka gitu? Ya seperti itu. Saya menunggu di gerbang sama bapak waktu itu, sama suami. Sampai jam 8.15 baru siswa Satu persatu bermunculan. datang. Iya. Dan guru-gurunya. Tapi ini kan nggak semua guru seperti ini. Ada pemikiran kreatif, punya tantangan. Karena dengar-dengar Anda juga banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, ya seperti itu. Pelatihan apa aja yang pernah diikuti? Oke, saya mengikuti pelatihan bersama Tanoto Foundation. Jadi Apa? tahun 2018, Tanoto Foundation. ya Tanoto Foundation. Pelatihan apa itu? Itu pelatihan terkait pembelajaran aktif. Kemudian juga kami dilatih menjadi fasilitator yang baik kepada guru-guru sekolah mitra. Nah, banyak lagi yang kami dapatkan dari pelatihan Tanoto Foundation. Berapa lama itu kalau ada pelatihan-pelatihan seperti itu? Pelatihan-pelatihan seperti itu ada di setiap programnya ya, sesuai dengan program yang ditawarkan oleh Tanoto ya. Dan kami memperoleh pelatihan itu dan kami terapkan terlebih dahulu, lalu kami fasilitasi lagi guru-guru yang di sekolah mitra Tanoto di Tanah Karo. Oke, karena di sini saya lihat Anda menggunakan juga metode belajar sabar dan mikir. Oke. Sabar itu apa, mikir itu apa? Kalau mikir itu cak lontong biasanya, mikir gitu kan. Tapi ini apa ini, sabar? Oke, kalau sabar ini program yang baru saya terapkan di sekolah kita, yaitu Sabtu Belajar. Oh, Sabtu Nah, belajar. Sabtu Belajar bersama guru-guru. Ilmu yang sudah saya dapat di Tanoto Foundation itu tentunya sudah saya terapkan dan itu sudah berhasil ketika saya dulu menjadi seorang guru. Nah, itu yang saya bagikan di kegiatan program Sabar ini. Di Sabtu Belajar bersama dengan guru-guru di SD yang saya pimpin Oke, jadi saat ilmu yang ini. Anda dapatkan Anda bagikan juga kepada guru-guru. Iya, praktik baik yang sudah saya terapkan, yang sudah berhasil mengaktifkan siswa di kelas. Nah, itu saya bagikan dengan guru-guru melalui program Sabar. Jadi Sabtu Belajar, setiap Sabtu kami harus belajar bersama guru di SD. Untuk meningkatkan Lingga Julu. kualitas Iya, mereka ya. Iya. Baik, kalau mikir? Jadi program Mikir itu sebuah akronim Bang Andi. Mikir itu mengalami, jadi siswa dalam proses belajar itu diharapkan mengalami dalam belajar supaya mereka mudah memahami pembelajaran. Kemudian I-nya interaksi. Diharapkan juga saat proses pembelajaran berlangsung ada interaksi antara siswa dengan siswa dalam bentuk kelompok berdiskusi. K-nya komunikasi. Ada presentasi mengkomunikasikan hasil belajarnya dan itu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dan yang terakhir itu Ki ya, itu komunikasi digabung. Oh, oke. Satu lagi R-nya itu refleksi. Di setiap akhir pembelajaran itu ada baiknya melakukan refleksi bersama dengan siswa karena itu juga sebagai bahan refleksi untuk guru. Mengadakan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Guru Sherma, kita berikan aplaus. Terima kasih banyak. Baik, di samping Anda saya lihat ada buku ini yang disebut buku misteri ini. Benar Bang Andi. Jadi kalau kita pegang ada sesuatu akan keluar dari situ. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang guru yang kreatif dalam mengajar di kelas. Dia menciptakan sebuah buku yang disebut buku misteri. Bagaimana ceritanya? Mari kita sambut Pak Guru Juni. Pak Juni, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Datang dari mana? Saya dari Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, di Kecamatan Air Putih.
Oke, ini topi apa? Nah, kebetulan yang saya pakai ini adalah ciri khas di daerah saya karena daerah pesisir, namanya tengkuluk. Tengkuluk. Iya. Jadi masyarakat di sana menggunakan topi ini dalam kegiatan apa aja? Salah satunya di acara pesta perkawinan, kemudian acara adat di daerah pesisir. Jadi identitas laki-lakinya itu menggunakan tengkuluk yang saya pakai. Oke, jadi Anda baru pulang dari kawinan ini ya. Oke, Pak Guru Juni silakan Terima duduk. kasih, Bang Andi. Jadi umur Anda berapa sekarang? Sekarang saya usianya 38, Bang Andi. Oke, profesi atau jabatan sekarang? Saat ini dipercayakan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 03 Perkebunan Siparepare di Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara. Baik, di samping Anda saya lihat ada buku ini yang disebut buku misteri ini. Benar, Bang Andi. Jadi kalau kita pegang ada sesuatu akan keluar dari situ. Pak Guru, sebelum lebih detail tapi kasih gambaran, buku misteri itu sebenarnya apa? Nah, buku misteri ini sebenarnya adalah sebuah media pembelajaran, Bang Andi, untuk membantu guru dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada murid-murid. Nanti kenapa disebut buku misteri, nanti jelaskan ya. Tapi ini inovasi ini Anda yang temukan ini? Benar, Bang Andi. Udah berapa lama Anda menemukan inovasi buku misteri ini? Nah, ini saya temukan itu di tahun 2020. Jadi pada saat itu, di tahun itu, saya sebelumnya juga ada memang beberapa media yang saya buat untuk metode belajar saya di dalam kelas. Tapi memang di tahun 2020 itu di akhir, di November, saya menemukan ide bagaimana lagi media yang memang bisa menarik perhatian untuk murid-murid saya, supaya bagaimana pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Oke, karena buat sebagian anak membosankan belajar itu ya. Benar, Bang Andi. Itu saya itu. Dari dulu Anda kepengen jadi guru atau cita-cita ini baru aja? Nah, sebenarnya kalau ingin jadi guru itu dari saya SD, Bang Andi. Oh, sudah punya cita-cita Nah, jadi guru? bener. Kenapa begitu? Nah, salah satunya adalah terinspirasi dari guru saya gitu, Bang Andi. Kemudian saya melihat guru saya itu kok jadi guru itu kok mudah ya gitu. Artinya nggak terlalu capek, datang, kemudian memberi materi, selesai gitu. Jadi Wah, ini pikiran saya cita-cita seperti anak itu. males ini. Tapi orang tua guru? Bukan, Bang Andi. Orang tua apa Orang pekerjaannya? tua kita petani. Oh, petani. Dua-duanya kita petani, memang saya latar belakang dari petani. Memang gitu. Jadi orang tua pendidikan terakhirnya apa? SD nggak selesai, Bang Andi. SD nggak selesai? Nggak selesai. Ibu? Sama juga SD Bapak juga SD nggak selesai? Iya, nggak selesai, Bang Andi. Nah, Anda sekarang apa? Saya sekarang alhamdulillah, Bang Andi, pendidikan terakhir saya udah S1 jurusan PGSD. Oke, S1. Iya. Oke. Baik ya, jauh di atas orang tua. Bener, Bang Andi. Baik, sebelum kita buka Bim Salabim Adakadabra, kita simak dulu tayangan berikut ini. Juni Haryanto, seorang kepala sekolah di SD Negeri 03 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini mengawali karirnya sebagai seorang guru. Sejak kecil, Juni Haryanto sudah bercita-cita menjadi pengajar. Tahun 2015, laki-laki berusia 39 tahun ini diangkat menjadi PNS. Sebelumnya Juni menjadi guru honorer dengan gaji Rp300.000 per bulan. Tak hanya sekedar mengajar, pada saat menjadi guru, Juni terus melakukan riset untuk berinovasi sebagai media pembelajaran siswa-siswanya agar mudah diingat. Salah satu inovasi yang dibuat Juni adalah buku misteri. Buku ini terbuat dari kardus bekas yang dilapisi kertas warna-warni dengan sistem 3 dimensi. Buku misteri ini berisi tentang pelajaran yang telah disampaikan para guru agar mudah diingat siswa. Kreativitas dan inovasi inilah membawa Juni menjadi guru berprestasi dan diangkat menjadi kepala sekolah.
Bagi Juni, menjadi seorang guru harus kreatif dan berinovasi. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusinya untuk pendidikan generasi bangsa. Nanti cerita ya, apa dampak yang dirasakan anak-anak atau yang terjadi pada anak-anak ketika diterapkan cara mengajar dengan menggunakan buku misteri ini. Tapi Anda kok bisa S1 dari mana? Siapa yang membiayai? Saya kan memang tamat waktu itu Mas Andi, saya guru. Saya tamat di SMA itu tahun 2003. Di tahun 2004 itu saya sudah mulai honor, menjadi guru honor. Nah, di masa itu memang kondisi keluarga juga yang memang tidak memungkinkan saya untuk melanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi saya berusaha waktu itu bagaimana apa yang saya cita-citakan itu bisa berhasil. Makanya saya di tahun 2004 itu saya sudah mulai masuk di sekolah-sekolah SD untuk menjadi guru tenaga honor. Nah, kemudian itu terus berlanjut sampai di tahun 2010, Bang Andi. Jadi di tahun 2010 itu saya masih guru honor juga, yang tadi memang pendapatannya itu hanya terbatas 300.000 per bulannya, dan itu diterima 3 bulan sekali, bahkan juga pernah 4 bulan sekali baru diterima. Nah, di situ pun saya tidak patah semangat. Apa yang saya inginkan ini memang harus betul terlaksana. Terutama menjadi guru itu juga akan harus didukung dengan pendidikannya. Jadi di tahun 2007 saya memberanikan diri itu mengambil pendidikan di S1 yang sifatnya itu tidak di universitasnya. Tapi kebetulan di daerah kami, di Kabupaten Batubara, ada tempat perkuliahan universitas terbuka itu yang bisa diikuti oleh yang sudah pernah menjadi guru honor. Tapi kan harus bayar kan? Benar, Pak. Dari mana uangnya? Nah, untuk biaya kuliah itu sendiri saya kumpulkan dari salah satunya adalah yang kita dapat dari menjadi guru honor. Nah, jadi di samping itu juga saya juga mengambil beberapa kegiatan ekstrakurikuler, melatih di kegiatan salah satunya di kegiatan pramuka. Nah, kita di situ juga dikasih uang transport. Nah, dari situlah saya, Bang Andi, saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk menuntaskan pendidikan saya gitu. Karena waktu itu yang terpikir dalam saya, kalau saya ingin menjadi guru, pendidikan saya harus mendukung gitu. Walaupun di awal saya dikasih kesempatan menjadi guru honor masih tamat SMA, tapi zaman sudah semakin maju, guru harus minimal sekarang ini kan harus S1 pendidikan guru. Jadi itu yang membuat saya terus semangat bagaimana saya harus berjuang supaya pendidikan saya untuk mendukung karir saya ini harus dapat gitu, Bang Andi. Baik. Nah, sekarang cerita dari mana muncul ide atau gagasan untuk membuat buku misteri ini? Nah, ide dari media yang saya buat ini sebenarnya, Bang Andi, salah satunya saya melihat latar belakang siswa yang saya hadapin di kelas. Kenapa? Nah, di awal-awalnya karena kan saya jadi guru honor itu kan tidak, pendidikan itu kan tidak saya dapat secara resmi gitu. Artinya melihat guru saya dulu ngajar gimana, itu saya coba gitu. Melihat nanti teman mengajar saya coba. Nah, itu saya lakukan dan saya rasakan sendiri pada saat itu memang kok siswa saya kok bosen gitu. Metode yang saya gunakan itu awalnya hanya buka buku, jelaskan atau metode ceramah, habis itu kerjakan, selesai. Nah, saya juga sempat terpikir kalau ini terus saya lakukan bagaimana jadinya murid yang saya ajarkan, dan itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, jadi dari awal situ saya sudah terpikir kalau pembelajaran yang saya lakukan dibantu dengan media yang saya buat bisa memotivasi anak bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna kepada murid-murid. Itu awalnya saya membuat media buku misteri. Nah, yang kedua, saya membuat buku misteri ini karena sebuah media. Saya membuat media ini bagaimana anak, media yang saya hasilkan ini mereka penasaran. Gitu. Sebelum saya sampaikan,
buku misteri ini saya pegang, anak-anak di kelas itu langsung, Pak Guru, apa yang di bawah gitu? Kok misteri? Apa di dalamnya? Apakah ini bisa membuat kami senang, ataukah ini membuat kami tertarik? Nah itu. Jadi anak-anak udah nggak sabaran ini ya, ingin benar, tahu. benar, Bang Andi. Oh, itu sebabnya dinamakan buku misteri. Iya, buku Karena misteri. sebelum dibuka itu jadi misteri. Iya. Jadi Oh gitu toh Pak Guru. di sini Bapak membawa sebuah media namanya buku misteri. Kira-kira apa ya di dalamnya ya? Ada yang mau tahu? Buka, buka. Baik, Pak Guru Joni. Iya. Tadi di video disebutkan bahwa ini dari bahan-bahan bekas ya. Benar, Bang. Bahan bekas itu apa ya? Nah, jadi salah satu bahan yang digunakan dalam media buku misteri adalah kardus, Bang. Kardus. Kardus-kardus bekas, karena juga saya melihat potensi di lingkungan sekolah itu kan ada beberapa kardus-kardus yang nggak digunakan di sekolah. Nah, itu salah satu bahan yang digunakan dalam media ini. Oke, ini kalau bicara biaya, rata-rata satu buku habis berapa? Nah, ini sebenarnya Bang, kalau versinya di sini kan ada yang memang yang pertama yang saya buat, itu memang saya menggunakan bahan yang harganya bukan mahal tidak gitu, tapi murah terjangkau gitu. Jadi kalau yang versi yang saya buat itu Awal-awal. Iya, Tapi awal-awal belakangan kenapa nggak dibuat dari bahan bekas aja gitu ya? Iya, jadi memang kita konsepnya Oke. media ini adalah kan media yang memanfaatkan bahan-bahan bekas. Itu konsep yang saya tanamkan. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan yang mahal di sini, karena ini kan harapannya nanti bisa murid ataupun guru lain nantinya membuat hal yang sama. Baik. Jadi ini Anda yang buat, sekolah yang buat, kemudian diperagakan ke anak-anak, atau anak-anak juga boleh membuat buku misterinya sendiri-sendiri? Nah awalnya kan Bang Andi, ini kan buku saya buat, artinya untuk membantu metode pembelajaran saya di dalam kelas. Nah setelah saya lakukan, dan ini memang ada manfaatnya kepada anak-anak, salah satunya pembelajarannya menjadi menyenangkan. Nah kemudian saya menugaskan kepada siswa sebagai hasil mereka untuk berkreasi dengan memilih materi-materi yang mana mereka kuasain. Jadi ada kesempatan untuk murid-murid saya untuk melakukan atau membuat hal yang sama saya lakukan. Oh, jadi murid-murid juga boleh membuat buku misterinya? Boleh. Tapi temanya ditentukan atau mereka bebas juga? Nah, kalau untuk tema sendiri itu dari materi yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Materi yang dipelajari atau pembelajaran, materi itu boleh diaplikasikan dalam bentuk buku misteri. Iya, benar. Pak. Jadi nggak boleh ngawur juga ya? Tidak. Oke, jadi Pak Guru ngajar apa, terus dari imajinasi itu muncul boleh bikin buku misteri. Iya, seperti itu. Oke, jadi anak-anak dikasih kebebasan juga untuk membuat buku misterinya sendiri. Iya, sesuai dengan kreasi mereka masing-masing. Oke, jadi ini untuk mata pelajaran apa aja ini? Nah, buku misteri ini semua mata pelajaran bisa. Oh, bisa. Bisa, Bang Andi. Baik, boleh diperagakan nggak? Ini murid-murid udah siap, ini udah penasaran ini. Lihat, wajah mereka udah berbinar-binar gitu, menunggu misteri apa yang akan terjadi. Ini salah satu buku yang pertama saya buat. Jadi untuk penggunaannya sendiri, buku misteri ini awalnya kita sudah menjelaskan materi yang kita sampaikan. Nah, kebetulan di sini yang saya buat adalah pembelajaran IPA, karena saya megang waktu itu di kelas 6. Saya ambil waktu itu cerita Tata Surya. Jadi di awal itu kita kasih pertanyaan-pertanyaan pematik terhadap siswa kita. Kemudian setelah itu baru kita tunjukkan kepada peserta didik, kita tunjukkan depannya ini. Contohnya, anak-anak gimana? Hari ini Bapak bawa sesuatu hal yang baru. Jadi anak-anak waktu itu bersorak, apa itu Pak? Coba 1, 2, 3. Nah, di sini Bapak membawa sebuah media namanya buku misteri. Kira-kira apa ya di dalamnya ya? Ada yang mau tahu? Buka. Gitu. Jadi sembari saya membukanya, sembari saya
menjelaskan. Ini, gitu. Karena kita di sini konsepnya adalah tata surya, kita mengenalkan planet. Nah, Wow. jadi kita sambil menjelaskan di tata surya kita itu ada yang namanya planet yang pertama adalah Merkurius. Gitu. Jadi kita sajikan di sini gambar kemudian penjelasan singkatnya. Sembari juga ini sebenarnya adalah merefleksi kembali apa yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik. Gitu. Jadi seterusnya sampai dengan selesai. Tepuk tangan. Iya. Baik. Ya, selesai. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi misterinya berbeda-beda ya. Ya, benar Bang Andi. Ya, jadi nanti adik kelas mereka yang belum pernah lihat ini juga wow gitu ya. Dan memang Bang Andi ini menjadi keseruan sendiri, apalagi setelah saya tugaskan kepada peserta didik itu sendiri, nah mereka secara tidak langsung mulai berkreasi. Pak Guru, kami boleh bentuknya seperti ini, boleh kami materinya seperti ini. Nah, kitanya aja tinggal mengarahkan materi yang dibuat di dalam buku misteri ini adalah materi yang sudah kita pelajari. Jadi baru-baru ini saya mendapat kepercayaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara untuk mendampingin para guru. Ada 13 sekolah, Bang Andi, yang sudah dipilih dari dinas. Dan saya di situ untuk membimbing para guru, ada guru kelas awal, guru kelas tinggi itu ada 52 orang. Topik yang kita bicarakan adalah salah satunya membuat media buku misteri, kemudian membuat media yang berbasis lingkungan, itu kita serahkan kepada guru-guru bagaimana inovasi mereka. Oke, menarik. Silakan mengembangkan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian harus tahu Pak Jun ini adalah guru berprestasi tingkat nasional. Iya. Baik, bahkan bukan itu lagi ya. Fasilitator nasional ya, K13. Fasilitator nasional Puspeka Kemendikbud dan Ristek. Agen penguatan karakter profil pelajar Pancasila tahun 2020 sampai dengan sekarang. Fasilitator daerah Tanoto Foundation. Oh, Anda juga Tanoto Foundation ya? Benar, Bang Andi. Apa yang diberikan oleh Tanoto Foundation ini? Banyak, Bang Andi. Dan ini Tanoto Foundation ini luar biasa, program-program yang ditawarkan mereka itu sangat membantu dalam proses pembelajaran dan mengubah paradigma guru untuk menciptakan bagaimana proses pembelajaran yang harus benar-benar memenuhi kebutuhan murid. Jadi di program Tanoto Foundation itu sendiri salah satunya adalah program Pintar yang memang ini saya ikutin dan kami juga dilatih. Apa itu program Pintar itu? Nah, program Pintar ini sendiri Bang Andi merupakan program bagaimana guru-guru dilatih untuk membuat suasana pembelajaran aktif. Nah, di sini kita memang dilatih bagaimana sih sebenarnya menciptakan atau membuat suasana pembelajaran yang aktif. Yang sifatnya itu guru itu tidak hanya menggunakan metode ceramah saja gitu, tapi bagaimana membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Kemudian guru juga dilatih di situ bagaimana guru harus bisa melihat kondisi peserta didik itu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi sampai sekarang kita masih dikasih kesempatan bergabung menjadi fasilitator daerah Tanoto Foundation untuk membantu memfasilitasi guru-guru khususnya yang ada di Kabupaten Batubara, Bang Andi. Baik, itu tadi cerita tentang guru-guru yang inovatif, yang bersemangat dalam mengajar, dan memang callingnya atau panggilannya dalam profesi sebagai guru sangat tinggi. Mudah-mudahan ini menginspirasi bukan cuma guru, tapi orang tua dan kita semua. Bahwa kita adalah guru-guru juga dalam kehidupan. Semoga apa yang diceritakan tadi bisa juga kita tangkap intisarinya dan kita implementasikan dalam kehidupan kita, apapun profesi kita. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menonton tayang ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada cara yang mudah yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda tidak tahu harus berbuat baik dengan cara apa, kepada siapa Anda ingin berbuat baik, dan apakah perbuatan baik saya itu sesuai dengan harapan saya,
Ada cara yang mudah yaitu tinggal klik benihbaik.com, sebuah aplikasi crowdfunding platform untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kali ini ada seseorang yang membutuhkan uluran tangan Anda, namanya Davi Rizal Jabumir atau akrab dipanggil Dave. Pada tahun 2018 ia membuat sekolah mimpi di Kepulauan Aru, Maluku. Dave pernah jadi tamu di acara Kikendi. Nah, tujuan Dave membangun tempat atau arena sekolah ini adalah agar anak-anak di sana mendapatkan pendidikan inklusif. Saat ini tempat belajar yang dibangun Dave membutuhkan ruang kelas. Sebab selama ini mereka belum punya ruang belajar, mereka belajar di ruang terbuka, tidak ada ruangan untuk belajar di dalam kelas. Sehingga anak-anak di sana harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Anda tergerak hatinya untuk membantu Dave, maka Anda bisa klik benihbaik.com dan di situ nanti ada campaign untuk membantu Dave. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.